Hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang supply chain management in industry. Pada review artikel ini kami mengambil referensi dari Firdaus dan kawan-kawan dengan judul artikel Supply Chain Management on Inventory Indonesian Drug Industry dari Journal of Advanced Multidisciplinary Research. Untuk konten yang akan dibawa itu ada pertama abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan diskusi, lalu kesimpulan. Lalu yang pertama ada abstrak. Next. Indonesia harus mampu memenuhi pasokan obat negeri yang dibutuhkan masyarakat. Ketersediaan obat masih menjadi kendala dalam jaminan kesehatan nasional. Hal ini memerlukan peran industri farmasi dalam mendukung ketersediaan obat dengan menerapkan manajemen rantai pasokan yang baik. Fokus pembahasan pada artikel tersebut yaitu melihat persediaan obat di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor perencanaan, produksi, kapasitas produk, dan pengadaan bahan baku industri farmasi dalam membentuk ketersediaan obat untuk mendukung jaminan kesehatan nasional. Pada penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur mengenai farmasi dan obat-obatan di Indonesia dengan fokus pembahasan perencanaan produksi, kapasitas produksi, dan pengadaan bahan baku serta pengiriman ke perusahaan farmasi dan penunjangan ketersediaan obat. Lalu untuk pendahuluan, manajemen material berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penyediaan bahan-bahan yang sesuai dengan kualitas, jumlah dan tempat yang tepat, waktu untuk mengkoordinasikan dan menjadwalkan kegiatan produksi secara terpadu bagi perusahaan industri. Lalu untuk ciri khas supply chain management, yaitu keberhasilan koordinasi dan integrasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perpindahan barang dari tahap mentah hingga pengguna akhir. Kegiatannya meliputi manajemen sistem, sumber dan pengadaan, penjadwalan produksi, pemrosesan pemesanan, manajemen inventaris, transportasi, pergudangan, dan juga layanan pelanggan. Dalam pengiriman rantai pasokan farmasi adalah contoh aliran informasi yang kaya dan multi-pihak. Manajemen rantai pasokan suatu organisasi mengacu pada pasokan produk atau layanan jadi kepada konsumen akhir. Dalam penyampaian produk ke pengguna akhir, penerapan kerangka koordinasi penyampaian dapat diperkirakan terkait dengan ketepatan waktu pengiriman dan kualitas pengiriman yang tidak tergoyahkan. Masalah yang dihadapi produksi misalnya kekurangan suku cadang, masalah pengiriman kualitas, dan serta peningkatan biaya. Pada dasarnya, manufaktur itu akan memproduksi suatu produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan serta mendistribusikannya kepada pelanggan. Nah, pada negara Indonesia sendiri itu, untuk pengelolaan obat dalam memenuhi kebutuhan obat di masyarakat didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1121 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar. Nah, intinya untuk tujuan pengelolaan obat itu salah satunya adalah untuk menjamin ketersediaan obat dalam rangka mendukung jaminan kesehatan nasional. Nah, di negara Indonesia sendiri, pemenuhan ketersediaan obat itu didominasi oleh 4 perusahaan pemenang tender e-katalog. 4 perusahaan ini itu diandaikan perusahaan farmasi A, B, C, dan D. Nah, untuk perusahaan farmasi A ini mendominasi pasar sebagai penyedia obat umum dengan 82 jenis obat yang dilihat dari daftar penyedia obat umum di e-katalog. Untuk perusahaan farmasi B dan C menyediakan 33 dan 36
4 jenis obat, serta untuk perusahaan farmasi D menyediakan obat umum yang terdiri dari 16 jenis obat. Nah, untuk perusahaan farmasi D ini itu merupakan perusahaan farmasi Indonesia pertama yang memiliki 3 fasilitas produksi antibiotik non-beta lactam dan penisilin serta cefalosporin. Nah, menurut Joko dan kawan-kawan di penelitiannya pada 2019 itu menegaskan bahwa SCM atau supply chain management di Indonesia itu masih mempunyai banyak kendala. Misalnya dalam pengiriman yang tidak tepat waktu, sehingga ini tuh terjadi gangguan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Untuk gangguan internal perusahaan itu adalah gangguan ketidaktepatan dalam pengiriman bahan baku ke gudang. Untuk masalah eksternalnya itu jadi, menyebabkan pendistribusian produk ke konsumen itu menjadi terganggu gitu. Untuk gangguan internal dan eksternal ini itu akan menyebabkan gangguan jaminan kesehatan di Indonesia. Nah, untuk pengelolaan obat yang tidak efisien tersebut itu dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan obat, kekosongan obat, serta penumpukan obat akibat perencanaan yang buruk. Contohnya, pada instalasi farmasi Dinkes Kabupaten Lahat pada 2018. Pada instalasi farmasi tersebut itu terjadi beberapa permasalahan. Yang pertama itu terjadi kekosongan obat, lalu terjadi dalam proses penyimpanan, penyiapan stok obat itu masih belum menggunakan sistem alfabet. Lalu, belum adanya lemari khusus untuk obat narkotika. Lalu untuk ruang penyimpanan obat yang kurang mampu menampung stok obat sehingga menyebabkan penumpukan kotak obat yang berlebihan, serta kurangnya sarana prasarana lain seperti rak dan troli, serta SDM dalam proses pengelolaan obat. Nah, untuk penelitian dari Prakas 2016, permasalahan dari praktik SCM ini diatasi di negara India itu contohnya dapat menonjol untuk proses SCM-nya itu karena adanya kebutuhan akan manajer profesional dan akademisi untuk menangani praktik logistik dan rantai pasok di tingkat nasionalnya. Untuk mencegah kekosongan obat, pemerintah dan berwenang telah menciptakan sistem baru dengan mengatur penyediaan obat bagi masyarakat dari kota hingga desa. Sampai bulan Oktober, informasi yang diberikan oleh metode perencanaan, pengendalian metode ABC, FEN stok keamanan, dan titik permintaan kembali menunjukkan bahwa analisis ABC berdasarkan nilai investasi total item obat. Kelompok A sebesar 69,90%, kelompok B 20,07%, dan kelompok C 10,03%. Hasil analisis FEN menunjukkan bahwa kelompok V mengambil 3,24%, 5,15%, kelompok M mengambil 60-10%, dan kelompok N mengambil 36,6 dan 18,29% investasi. Analisis perencanaan obat yang menggunakan metode ABC dan VEN memiliki nilai investasi, nilai guna, dan NIK yang tinggi, sedang, dan rendah. Monica dan Fetty pada penelitian 2018 membenarkan bahwa sekitar 82% jenis obat yang ada di gudang jarang digunakan. Tetapi 53 diantaranya memiliki nilai investasi yang tinggi, yang memerlukan perhatian khusus. 5 obat dengan nilai investasi terbesar namun jarang digunakan adalah albumin 20%, Octalpin 25%, Terfase injeksi, Reject 1 gram, dan Lanmer injeksi. Formulasi RxXYZ berikutnya harus mengeluarkan 530 jenis obat yang tidak penting dan tidak berguna. Semakin sedikit jumlah obat yang masuk ke formularium akan membuat manajemen dan penyimpanan perbakalan lebih mudah. Untuk menangani ketersediaan obat, pengendalian internal dan terhadap obat itu sendiri diperlukan di tingkat pusat, rumah sakit, dan apotek sebagai bagian dari masyarakat.
Selanjutnya terkait penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf dan kawan-kawan pada tahun 2019, mereka menyatakan bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa apotek pusat kesehatan bahu telah menerapkan sebagian besar kontrol internal sesuai dengan Komite Organisasi Penyelenggara atau COSO. Saran dari penelitian ini adalah apotek pusat kesehatan bahu seharusnya membuat SOP atau standar prosedur operasional sebagai upaya agar bisa membatasi perilaku karyawan dan sebagai aturan tertulis untuk kelancaran kegiatan manajemen pasokan obat di apotek. Selanjutnya, ada juga penelitian di mana Rizky dan kawan-kawan menyatakan pada analisisnya ketersediaan obat umum itu ada 7 indikator manajemen obat yang mencakup ketersediaan obat sesuai kebutuhan berdasarkan 3 penyakit terbesar, itu mendapatkan rata-rata sekitar 194,7%. Untuk kesesuaian obat yang tersedia dengan formularium nasional itu sebesar 93,2%. Ketersediaan obat indikator yang memiliki tingkat ketersediaan yang aman sebesar 87,9%. Kesesuaian ketersediaan obat dengan pola penyakit sebesar itu 114,8%. Presentasi obat rusak sebesar 0% dan obat kadaluarsa sebesar 3,26% yang bertotal nilai di 18.054.726 rupiah. Terus untuk waktu kekosongan untuk obat indikator itu 1,66% dan pengiriman LPLPO tepat waktu sebesar 98,5%. Untuk Kumalasari dan Rohmah pada tahun 2016 menemukan kejadian kehabisan stok obat generik dengan rata-rata kejadian sebesar 56% pada bulan Juli sampai Desember 2015 di Rumah Sakit Islam Surabaya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya metode perencanaan dan kontrol inventaris yang telah diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Islam Surabaya belum ada metode khusus perencanaan dan kontrol inventaris yang digunakan. Klasifikasi obat generik berdasarkan analisis tingkat penggunaan menunjukkan bahwa 28 jenis obat termasuk dalam kategori fast moving. Hasil dari proyeksi permintaan tahun 2016 akan digunakan untuk mengendalikan inventaris. Hasil perhitungan metode MMSL akan mendapatkan nilai stok minimum dan maksimum persediaan obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kontrol stok untuk obat generik menggunakan metode MMSL telah diperoleh. Nilai stok minimum dan maksimum obat generik diperoleh, dan serta nilai jumlah pesanan untuk setiap obat generik dalam kategori fast moving. Selanjutnya ada metode di mana penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur mengenai farmasi dan obat-obatan di Indonesia dengan fokus pembahasan pada perencanaan produksi, kapasitas produksi, dan pengadaan bahan baku serta pengiriman ke perusahaan farmasi dalam menunjang ketersediaan obat. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Nah, yang pertama ini ada drug requirement planning, di mana ini ada tabel yang menunjukkan rencana dari requirement drugnya ini. Berdasarkan tabel tersebut, dampak jaminan kesehatan nasional akan bervariasi tergantung pada dampaknya terhadap harga obat, volume, dan waktu pembuatan dan distribusi obat. Jika berhasil dilaksanakan, maka jaminan kesehatan nasional diharapkan dapat fokus pada pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan wilayah penjualan baru produk generik dan bermerek, serta meningkatkan lingkungan persaingan di pasar farmasi bagi perusahaan yang memproduksi obat generik dan bermerek sehingga dapat menurunkan harga. Selanjutnya ada faktor kapasitas, di mana seperti yang kita tahu bahwa JKN ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan 240 juta penduduk Indonesia. Maka dari itu, keberhasilan dari JKN ini bergantung pada peningkatan produksi obat yang signifikan, di mana fokusnya adalah pada obat generik, yaitu dengan menekankan peran industri farmasi Indonesia. Nah, keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang terletak pada masing-masing apotek. Kemudian ada tantangannya, yaitu kapasitas mungkin menimbulkan masalah pada bagian penjadwalan dan ketersediaan bahan baku. Seperti contohnya pada vaksin, di mana
pendistribusian dari vaksin ini sendiri hanya mencakup sekitar 1% penduduk Indonesia pada awal pendistribusiannya. Selanjutnya untuk pengadaan bahan baku, di mana untuk pengadaan bahan baku ada 3 tahap di mana pengadaan obat. Ada pengadaan obat, approved vendor list, dan era jaminan kesehatan nasional. Untuk pengadaan obat, sebagian besar diimpor dari Cina dan India sebesar 90-96% bahan baku. Industri farmasi di Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 70% kebutuhan obat. Pemasok dalam negeri ditingkatkan dengan memastikan kualitas bahan baku memenuhi ambang batas standar. Bahan baku diperoleh dari lelang dan e-katalog. Kendala yang dihadapi pada era JKN ini, waktu tunggu dari pengadaan bahan baku cukup lama, yaitu 1-3 bulan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekosongan obat di masyarakat. Selanjutnya ada delivery. Jadi untuk implementasi dari kerangka koordinasi pengiriman atau delivery ini dapat diestimasi berdasarkan timeline dari pengiriman dan juga kualitas pengiriman. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau customer delivery execution ini seringkali dilihat sebagai eksekusinya yang berbasis waktu, regulasi, dan koordinasi untuk menciptakan efek positif dalam pengiriman, di mana perlu adanya koordinasi dan integrasi antar jaringan produksi yang bersaing. Nah, hal ini dapat dicapai dengan berbagi informasi yang dapat diandalkan secara real time. Nah, menurut di tahun 2013 menyatakan bahwa banyak masalah dalam produksi seperti kekurangan suku cadang, masalah pengiriman dan kualitas, serta peningkatan biaya terjadi karena tidak adanya integrasi yang efisien antara jaringan inventarisasi dalam dan luar. Nah, proses pengiriman layanan sendiri merupakan prosedur yang jarang digunakan untuk menggambarkan metodologi yang koheren dalam menjalankan jenis tugas tertentu. Ini mencakup seluruh siklus hidup produk dan dapat dijadikan sebagai pandangan untuk menjalankan bisnis dengan kualitas yang sebanding. Kemudian ada juga kompetitivitas harga, di mana meskipun perusahaan farmasi besar mungkin memiliki biaya yang lebih rendah, dibandingkan dengan perusahaan farmasi kecil, mereka tetap bisa menawarkan harga yang lebih murah pada konsumen. Hal ini karena mereka memiliki kapasitas untuk menawarkan layanan yang lebih baik dan pengalaman pelanggan yang superior. Dan yang terakhir adalah pentingnya layanan pelanggan, di mana untuk tetap bersaing dan mempertahankan pelanggan industri farmasi, penting untuk memiliki hubungan dengan pelanggan yang baik, kemudahan dalam layanan, dan sistem dan atau kerangka kerja yang efisien. Selain itu, pemasangan yang berhasil, teknik protes yang efektif, dan layanan purna jual yang baik juga mendukung retensi pelanggan. Terakhir yaitu kesimpulan, ketersediaan obat di Indonesia masih belum dapat dikategorikan dengan baik, namun di beberapa daerah seperti di Jakarta, Yogyakarta, dan Pekanbaru sudah mulai membaik. Dalam pengelolaan ketersediaan obat di Indonesia, masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah serta asuransi kesehatan nasional. Hal ini dapat ditoleransi karena letak geografis Indonesia yang membuat petugas terkadang kesulitan dalam mendistribusikan obat kepada masyarakat. Untuk keberhasilan sistem jaminan kesehatan nasional yang telah dibuat oleh pemerintah, mungkin yang terbaik adalah pertama, melakukan pemeliharaan yang ketat untuk daerah tertinggal. Kedua, bekerja sama dengan beberapa perusahaan obat atau apotek atau toko obat lain yang telah memiliki izin agar obat tepat diberikan kepada masyarakat. Dan ketiga, bagi rumah sakit, khususnya puskesmas, harus memiliki sistem berbasis teknologi sehingga mudah untuk mengontrol pengadaan atau ketersediaan obat prioritas yang sering dibutuhkan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.